hari ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat lahir maupun batin. Sahabat, untuk kesempatan ini kita akan belajar tentang globalisasi. Di antaranya bentuk globalisasi, dampak globalisasi, dan upaya dalam menghadapi globalisasi. Oh iya sahabat, ada pantun nih. Semoga dapat menggugah semangat belajar sahabat semua ya. Dengerin nih. Cantik ganteng artis K-pop, fans berburu sampai ke Korea. Sahabat IPS yang paling top tetap belajar dengan riang gembira. Bagaimana sahabat? Sudah siap dong ya untuk belajar? Baiklah sahabat, jadi arti globalisasi secara etimologis berasal dari kata globe, artinya bola dunia, ditambah akhiran sasi yang artinya proses. Maka globalisasi sebuah proses yang mendunia. Bentuk-bentuk globalisasi yang pertama adalah globalisasi bidang budaya yang ditandai dengan makin terdesaknya budaya tradisional oleh budaya asing. Contoh dalam hal bahasa. Yang kedua adalah globalisasi dalam bidang komunikasi. Globalisasi bidang komunikasi ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi. Contohnya, awalnya masyarakat berkomunikasi dengan cara tradisional, kemudian berkembang menggunakan HP, internet, dan lain-lain. Untuk globalisasi yang ketiga, yaitu globalisasi dalam bidang ekonomi. Globalisasi bidang ekonomi ditandai dengan semakin kompleksnya kebutuhan hidup manusia. Contohnya, terjadinya perdagangan bebas atau free trade. Bentuk globalisasi yang keempat yaitu globalisasi dalam bidang iptek. Globalisasi dalam bidang iptek ditandai dengan semakin banyaknya alat teknologi yang mengganti peran manusia. Contohnya, penggunaan mesin dalam kegiatan produksi dan lain-lain. Untuk globalisasi yang kelima adalah globalisasi bidang transportasi. Globalisasi bidang transportasi ditandai dengan berkembangnya alat transportasi yang semakin pesat. Contoh, pesawat terbang, jet pribadi, dan lain-lain. Faktor-faktor pendorong globalisasi antara lain: pertama, kemajuan iptek. Yang kedua, terbentuknya sistem perekonomian negara di dunia. Ketiga, liberalisme keuangan internasional. Keempat, semakin besarnya keinginan orang untuk melakukan traveling antar negara. Dampak positif dari globalisasi antara lain: pertama, meningkatnya efektivitas dan efisiensi sehingga pola hidup yang serba cepat. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, perekonomian suatu negara semakin meningkat. Keempat, meningkatnya taraf hidup masyarakat. Yang kelima, pesatnya perkembangan alat komunikasi, informasi, dan transportasi. Dan yang keenam, perkembangan dunia pariwisata. Sedangkan untuk dampak negatif dari globalisasi antara lain: yang pertama yaitu westernisasi, yaitu suatu
suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru aktivitas kebarat-baratan. Kedua, demoralisasi, yaitu memudarnya nilai dan norma dalam masyarakat. Yang ketiga, kesenjangan sosial ekonomi. Yang keempat, banyaknya kriminalitas. Yang kelima, terjadinya pencemaran lingkungan. Yang keenam, kenakalan remaja. Yang ketujuh, individualisme yang semakin tinggi. Usaha atau upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi era globalisasi antara lain sebagai berikut. Budaya luar atau asing yang tak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia antara lain merupakan kesenjangan dan kenikmatan adalah tujuan utama dalam hidup. Sedangkan individualistik yaitu sikap yang sangat mementingkan diri sendiri. Sekularisme yaitu pandangan yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan pada ajaran agama. Sedangkan elitisme yaitu sikap yang cenderung bergaya hidup yang berbeda dengan rakyat kebanyakan. Glamoristik merupakan sikap atau gaya hidup yang suka menonjolkan kemewahan. Sedangkan materialisme merupakan sikap yang selalu mengutamakan dan mengukur segala sesuatu berdasarkan materi. Feminisme merupakan paham yang mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain. Sedangkan ekstremisme merupakan tindakan seseorang yang melampaui batas kebiasaan atau norma-norma yang ada dan berlaku di suatu tempat. Konsumerisme merupakan paham atau gaya hidup yang menganggap barang-barang sebagai ukuran kebahagiaan dan kesenangan. Sedangkan diskriminatif merupakan sifat seseorang yang suka membeda-bedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Sahabat IPS, inilah penjelasan mengenai globalisasi. Agar sahabat lebih memahami lagi mengenai globalisasi, sahabat bisa mengerjakan LK di link berikut ini ya. Semoga sahabat IPS bisa memahami dari penjelasan dalam video ini. Sahabat IPS, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus terus menjaga jati diri